Belum genap sebulan gempa bumi di Thailand berlalu, gempa bumi menerjang tanah air. Gempa dengan kekuatan magnitudo 4,1 itu mengguncang kota Bogor pada Kamis malam 10 April kemarin. Meski dangkal, daya guncangannya cukup membuat warga panik dan ketakutan. Sederet bangunan rumah warga dan jalanan pun alami kerusakan. Dan benarkah akibat gempa tersebut terdapat 17 titik alami kerusakan? Lantas apa pengakuan para korban gempa? Beralih dari gempa bumi, suasana berbeda justru terjadi di rumah komedian Kiwil. Lebaran kemarin, rumahnya disambangi Maggie Wulandari yang datang membawa serta ketiga buah hatinya untuk bertemu Kiwil. Lantas seperti apa momen haru jumpa ayah dan anak itu hingga membuat Kiwil terus menitikan air mata? Kontras dengan suasana hati Kiwil, seperti apa potret rumah yang dijadikan pabrik uang palsu yang belum lama ini digerebek polisi? Benarkah 8 orang tersangka yang diamankan pihak polisi termasuk dalam jaringan sindikat uang palsu? Dan seperti apa juga kisah cinta terlarang ibu dan menantu yang kembali viral ketika diangkat di layar lebar dan diperankan oleh Wulan Guritno? Lantas bagaimana pengakuan Wulan ketika berperan sebagai ibu Norma? Dan seperti apa juga kondisi Norma terkini pasca bercerai dari RZ dan juga meninggalkan ibunya? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Belum berlalu kengerian di Myanmar, gempa bumi kembali mengguncang tanah air. Gempa berkekuatan magnitudo 4,1 mengguncang kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam 10 April sekitar pukul 22.16 waktu Indonesia Barat. Meski termasuk dalam gempa bumi dangkal, tapi guncangannya cukup menimbulkan kerusakan yang cukup serius. Beberapa rumah warga alami kerusakan, sementara jalan raya pun turut amblas. Info gempa. Ini di rumah tetangga, atapnya rubuh. Ya Allah, ini ada 20 meter. Allahu Akbar. La haula wala quwata ya Allah. Untuk sementara ini di wilayah Kota Bogor ini sekitar 4 kecamatan yang terdampak dan 17 lokasi di beberapa kelurahan yang mengakibatkan keretakan serta dinding rumah yang roboh. Untuk sementara ini yang korban jiwa nihil, namun ada 1 korban mengalami luka ringan. Tidak ada yang rusak parah ya. Jadi hanya sekitar 40% kerusakannya, namun kita sudah bantu untuk masalah naturanya, kebutuhan logistiknya, serta lain-lainnya. Sebagai manusia aku bersedih lah gitu, karena kebetulan pada saat aku lagi kerja, gempa itu terjadi di Bogor. Dan itu tidak di laut ya, setauku ya, di tengah kota kan ya, dengan 4,1 skala Richter kalau nggak salah, iya. Iya, alhamdulillah keluarga aku nggak terdampak, tapi buat yang terdampak semoga kalian kuat-kuat terus. Insya Allah pasti juga para aparat dan juga pihak yang berwenang pasti sudah siap siaga dan juga siap mengirimkan bantuan bencana sih buat kalian semua. Berdasarkan data dari Bidang Operasi Tagana Kota Bogor, guncangan gempa dengan skala intensitas mencapai 3-4 mmi ini cukup terasa kuat hingga mengakibatkan kerusakan atap rumah, dinding retak, hingga beberapa rumah ambruk. Dari 17 titik lokasi kerusakan, salah satu titik yang ditemui tim Insert Investigasi ialah sebuah kos yang ditempati Herman dan anak-anaknya di RT 01 RW 06 Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Rumah kos berlantai 3 nyaris tak berdaya ketika diguncang gempa berkekuatan 4,1 magnitudo. Naasnya, kejadian itu terjadi saat Herman tengah tidur pulas, sehingga atap rumah tersebut runtuh menimpa seluruh tubuhnya. Kebetulan memang kejadian gempa ini saya lagi keadaan lagi tidur gitu ya. Udah begitu ya, tidur nyenyak lah ya, mungkin kecapean sudah bekerja. Saya tidak terasa untuk merasakan gempa, juga tidak merasa. Tahu-tahu sudah ambruk, saya udah ketiban langit-langit
ini apa bumi ini dah ya ke kuku sama gipsun. Sisi saya tidur emang di tempat tidur ini ya. Pokoknya saya lagi terungkup begini aja sini. Saya pertamanya saya teh begini. Pertama teh begini nih saya tidur nih. Akhirnya tuh saya rubah. Nah, begini saya tidur nih. Gitu. Nah, udah begitu terus. Nah, udah saya tidur begitu, taunya ambrol udah rasanya. Gitu. Berarti bagian punggung ya Pak yang? Betul, ini punggung. Pokoknya saya ketutup ini aja, gipsun semuanya. Badan saya, kepala saya ketutup gipsun. Sulit membayangkan bagaimana Herman bisa selamat dari gempa dengan kondisi sekujur tubuhnya ditindih reruntuhan plafon. Namun pria Parubaya itu benar-benar terkejut ketika mendapati sisi kamarnya porak-poranda. Beberapa barang seperti kulkas dan lemari pun ikut bergeser. Bahkan yang amat membuatnya benar-benar terbelalak, televisi yang digantung di dinding jatuh terhempas hingga retak. Barang yang berubah ini kulkas, lemari es. Ini posisi begini. Akhirnya posisi bisa ke sana. Nah, ke sini. Mungkin ada dong antara kurang lebihnya 1 meter apa setengah meter ya. Ke sini posisi. Ini juga berubah. Ini begini. Nah, geser begini. Geser begitu. Makanya Mas Adi rapiin aja semuanya gitu. Sampai TV hancur. Oh iya, ini ada. Nah, ini juga hancur. Ini karena awalnya taruh di situ. Di depan musik saya, TV. Di depan musik yang tadi saya yang bingkang besi itu kan. Saya taruh di situ didiriin gitu. Jadi posisi TV saya gini. Begini posisi TV. Begini nih, di situ di depan. Hancur ini belah gitu kan. Ini udah yang dibersihin itu ya Nah, Pak ya, ini. karena sebelumnya di dalam semuanya udah Tadinya gede-gede ini karena saya ditumbuk-tumbukin supaya jadi kecil ya. Jadi begini, mau saya buang-buangin dimasukin di karung gitu kan. Nah, ini tadinya gede-gede gitu kan. Lumayan. Sampai depan tangga itu juga di situ juga saya bersihin gitu kan semuanya. Dari Panaragan, tim Insert Investigasi pun bertolak ke Kelurahan Bondongan, di mana salah seorang warga mengalami luka ringan akibat gempa yang terjadi pada Kamis malam lalu. Adalah Mia, remaja perempuan mengalami luka di bagian kaki akibat lompat dari tangga. Dikisahkan Mia, saat gempa terjadi, dirinya yang berada di lantai 2 sangat panik hingga memutuskan berlari keluar dengan melompat tangga. Sayangnya, karena kedua kakinya posisi mendaratnya tidak sempurna, salah satu kakinya terkilir. Untung saja pihak kelurahan setempat langsung mengambil tindakan cepat dengan membawa Mia ke rumah sakit. Kan ada gempa, terus saya panik, saya turun dari tangga, terus kan kepalanya pusing, gelap. Pas saya lihat tuh kirain udah di tangga terakhir, ternyata masih ada 4 tangga, jadi saya lompat aja gitu. Panik, anak-anak pada tidur, gendong yang kecil di atas, ini udah lari duluan ke bawah. Mau lari tapi udah keburu berreda. Ini berarti ya, tuh kemarin mungkin dikasih obat napak duluan iya. Ini kelingking ini. Oke. Sakit, gak bisa digerakin. Terus digendong sama mama dipijit dulu, sempet dipijit malamnya. Terus paginya baru dibawa ke rumah sakit. Tadinya anaknya tidak mau dibawa ke IGD. Alhamdulillah berkat bantuan semua pihak dirayu untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Beliau berkenan dibawa ke IGD. Setelah di IGD ada tindakan dari Rumah Sakit Melania, ronsen sama pemeriksaan lainnya. Alhamdulillah hasil dari pemeriksaan ronsen itu dibaca oleh dokter IGD, hasilnya bagus, tidak ada patah tulang dan boleh pulang. Tidak ada yang benar-benar siap ketika gempa datang. Dibayangkan saja sudah sangat mengerikan, apalagi dialami secara langsung, sudah pasti bikin jantung berdegup kencang. Barangkali kengerian gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Thailand hingga Myanmar beberapa waktu lalu itu sulit dilupakan Eva, istri pesepak bola Christian Gonzalez. Gempa itu terjadi saat Eva sedang berada di Thailand menemani sang putri, Amanda, yang tengah hamil besar. Situasinya benar-benar menegangkan ketika Eva memboyong putrinya menyelamatkan diri dari lantai 14 sembari berzikir. Terus terang itu sangat menyeramkan untuk kita, makanya kita hanya bisanya berdoa. Dan saya udah merasakan 7,3 waktu di Bandung.
Dan kemarin waktu saya puasa mau lebaran, saya di Thailand. Saya kena yang namanya 7,7. Jadi waktu itu saya ada di lantai 14 dengan Amanda, perutnya udah gede. Kita tuh nggak tahu bener-bener ini, ya Allah, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita waktu itu. Percaya atau tidak, dari lantai 14 sampai 1 saya itu zikir. Gempa yang berpusat sekitar 17 km dari Mandalay itu begitu dahsyat. Getarannya terasa sampai ke wilayah tengah dan utara Thailand, termasuk Bangkok, serta sampai provinsi Yunnan Barat daya Cina. Sederet bangunan seperti Pagoda Mahamuni, gedung pencakar langit, gedung perkantoran, hingga apartemen dan rumah-rumah penduduk roboh nyaris rata dengan tanah. Kengerian seperti inilah yang membuat Eva sempat pasrah. Bisa dibilang inilah lebaran paling kelam dan menakutkan bagi Eva dan putrinya. Saya nggak bisa nangis loh kemarin. Karena saya sudah pasrah dan ikhlas 7,7. Waktu saya keluar, Amanda itu udah kayak gini. Ma gitu. Ma, goyang 7,7 ya, kita digoyang 7,7. Waktu itu abang di Indonesia, hanya saya, Amanda, dan Vanessa yang di Thailand. Kita lari zikir, terus saya tuh keluar dari apartemen, saya bilang sama bule, ada tetangga bule. Aku bilang, what can I do? Gitu kan, aku panik karena gini, gedungnya tuh kayak gini-gini gitu. Terus kalau aku stay in the door. Oke, you stay in the door. Aku langsung buka pintu emergency, dan karena goyangannya terlalu, semua ngikutin aku. Jadi saya barisan pertama dari semua bule-bule gitu. Dari cerita gempa bumi, seperti apa luapan kerinduan Kiwil saat bertemu kembali dengan anak-anaknya setelah berpisah sekian lama? Dan benarkah hubungan Kiwil dan Maggie Wulandari, sang mantan istri, kembali membaik? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.